guys, here Elisiana Maharani, NPM 1210282, kelas 2J, and welcome back. I hope you all have a great day. And when you are watching this today, I'm gonna explain about human capital. It's gonna crazy to think about the fact 2 years ago I was sharing with you all of my university decision. I'm here literally tingkat 2 and go spread love. Beberapa perusahaan sekarang modal terbesarnya bukan lagi pada infrastruktur atau keuangan, tetapi pada sumber daya manusianya. Yang menjadi enable perusahaan itu bisa sustain atau berkembang, itu justru manusianya. Nah, manfaat bagi perusahaannya itu apa sih? Yaitu mudah untuk melakukan pemetaan dengan main core planning. Misalnya ingin mengetahui jumlah sumber daya manusia yang akan pensiun. Nah, kita sebagai perusahaan prepare dulu guna mengantisipasi dampak-dampak negatif yang ada pada human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Spohl yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dan pegawainya. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari 4 faktor tersebut sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, andalan, komitmen. Kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Dan yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat kerja tim dan orientasi tujuan. Sebagai kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan. Yang pertama, aset financial, misalnya uang tunai dan surat berharga, disebut sebagai financial capital. Yang kedua, ada aset fisik, terdiri atas peralatan, gedung, tanah, dan yang ketiga, aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal, dan intelektual. Hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Pertama ada buy atau membeli, yaitu mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, borrow atau meminjam. Menggunakan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat, munch atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir ada bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi sumber daya manusia. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi peran divisi sumber daya manusia yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang harus pada cost saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses, atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu community skill, preference skill, dan property skill.